Gitu aja. Oke. Jadi so thank you guys untuk all your inputs. Mungkin kalau sebelum kita masuk to the last segment, itu can you guys bisa buka screen yang question and answer gak? Maybe you guys boleh pilih one question each untuk yang menurut kalian itu interesting, yang lu mau kasih tanggapan. Kita jawab cepet aja kalau bisa ya. Boleh. Ya, nih dengar-dengar Tokopedia mau IPO, tanggapannya gimana Om? Kalau Tokopedia IPO menurut aku sih nggak akan kejadian di pasar Indonesia deh, karena size-nya mungkin size-nya nggak bisa di cover sama oleh ini di sini, oleh investor-investor di sini. Kalaupun dia mau IPO mungkin dia di Hong Kong atau mungkin di New York aja deh langsung deh kalau berani gitu ya. Jangan di sini gitu ya. Capital center. Jadi capital center. Indonesia kan nggak bisa attract capital sebanyak itu ya. Kita bukan gitu. hub. Bukan hub. Gitu. Iya. Prinsip Om Lukan membeli saham gimana? Nah, kalau saya membeli saham yang long term, yang pertama adalah kita cari dulu saham yang terbaik yang apa, ya. Saya pilihan saat ini cuma ada BRI, BCA, BNI. Itu yang banking. Kemudian kalau yang tadi ya electric vehicle saya pilih Inco. Kemudian saya pilih INKP. Bukan ke Astranya, Om? Enggak. Justru infrastruktur. Karena kan kalau baterai bisa kemana-mana. Dia jual kan, seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Tadi ya, saya beli setiap 2 minggu sekali. Harganya naik, harganya turun, saya beli. Perkara dia mau naik atau turun, tetap saya beli. Jadi itu ya, Hansen ya. Kemudian, bagaimana tanggapan Bill Ackman yang menyatakan company start to default on bad? Sebenarnya gini, kondisi sekarang ini pemerintah juga nggak mau supaya company ini defaulting on bad. Makanya dibantu dengan ada relaksasi atau restrukturisasi kredit. Ya, jadi kalau sekarang kita terlalu khawatir bahwa debt ini akan atau utang ini akan membuat banyak company yang default, sekarang tinggal apakah proses restructuring debt-nya sama relaksasi yang diberikan, kemudian dengan kemampuan nanti perusahaan ini untuk recovery dengan stimulus-stimulus yang ada itu bisa lebih cepat yang mana? Tapi kalau misalkan sekarang kita udah bisa ketok palu bahwa ini akan problem, nah itu kayak tadi yang Dani bilang, jangan jadi prophet dari zaman saat sekarang gitu loh, karena belum kejadian gitu. Jadi kalau udah kejadian baru oke. Instrumen derivatif cocok nggak untuk kondisi seperti sekarang? Nah, orang kadang-kadang seneng gitu ya instrumen-instrumen yang derivatif. Sebenarnya instrumen derivatif ini kalau Anda tidak tahu underlying instrumennya itu akan masalah. Anda misalkan sekarang gini, belanja derivatif untuk futures index, tapi Anda nggak ngerti how the index behaving gitu ya. Kemudian bagaimana Anda tahu tata cara aturan yang terjadi untuk jual belinya, malah nanti akhirnya duit Anda tergerus. Jadi ada baiknya mantepin dulu, bisa dulu beli saham, bisa dulu beli obligasi, baru Anda bermain di atasnya, gitu ya. Saya mahasiswa dari Papua nih ya, ingin bertanya ke Om Lukman, sempat ngomong tentang saham di era sekarang. Saya baru mendengar kalau beli suatu barang jangan beli barangnya, tapi beli sahamnya juga. Kira-kira gimana beli saham? Jadi beli saham itu lewat sekuritas ya. Ini sebenarnya penyakit nih, dan juga Steven ya. Anak-anak muda sekarang ini yang baru beli saham slot itu langsung pamer ke IG. Ya, gue nggak cuman makan Indominya, gue pemegang sahamnya. Gue bilang, aduh, nama lu bukan Salim guys. Gue bilang gitu, nggak usah pamer gini kayak gitu kan. Gitu. Jadi, tapi kalau mau beli saham, beli di sekuritas ya. Ada seratusan lebih sekuritas di Indonesia. Tinggal dipilih aja. Dibuka aja di website idx.co.id untuk tahu sekuritas-sekuritas mana yang bisa dipilih. Yang tercatat, Ya, ini ada lagi yang cepet-cepet aja nih. Bagaimana pendapat Pak Lukman terhadap saran Pak Mardigu? Aku nggak mau komentarin soal Pak Mardigu ya. Itu teman-teman nonton aja di Bosman Wardigu. Saya nggak pernah nonton soalnya. Dalam kondisi sekarang kita menggunakan diskon ini dan analisa DCF. Saya pas analisa ICBP pakai WACC 98%. Saya hitung laporan keuangan fair value 10.300. Apakah CAPM dan beta cocok? Nah ini nih ya. Ini problem orang nih sekarang nih ya. Orang menakut-nakuti untuk masuk ke bursa saham karena pakai bahasa-bahasa yang kompleks. DACF, ini, discounted, ini segala macam ya.
Padahal technical banget Om. betul, atau misalkan terlalu fundamental banget, sehingga orang akan berpikir gini, dan ya Tuhan, ternyata kalau orang nggak lulusan Amerika, nggak lulusan fakultas ekonomi, nggak bisa invest di saham. Ya, padahal kalau saya ngajarin orang di saham gini, guys, selama saham itu berada di atas garis MA 50 monthly-nya nggak pernah turun kayak BCA, tiap bulan beli aja. Udah, kasih garis satu, liatin, selama nggak turun dari garis itu, kamu beli tiap bulan, tiap hari, tiap minggu, udah selesai. Jadi kalau tadi mau beli ICBP, saran saya, selama ICBP berada di atas MA 50 monthly, kamu punya duit, kamu beli, selesai. Udah nggak usah ngitung-ngitung tadi fair value-nya berapa, ini berapa. Anda membuat orang jadi ketakutan di bursa saham karena Anda pakai bahasa yang susah. Gitu ya. Apa manfaatnya jika banyak investor masuk ke bursa saham? Bagus. Ya, artinya apa? Likuiditasnya makin rame. Gitu. Bagaimana pendapat tentang investor sejati seperti Lo Keng Hong dan Warren Buffett memasukkan uangnya sudah ke bursa saham? Apakah ini tanda bahwa market tidak crash untuk kedua kali? Jadi gini, di saham itu ketika kita melihat bahwa orang yang kita anggap sebagai panutan sudah masuk ke bursa saham, bukan berarti bahwa market tidak akan bergerak sesuai dengan kemauannya dia, bukan. Tapi dia sudah punya keyakinan bahwa inilah saat dia untuk masuk ke bursa saham. Jadi buat teman-teman, saham itu sangat subjektif. Jangan beli saham karena lihat Lo Keng Hong. Jangan beli saham karena lihat Warren Buffett. Lihat aja, Anda percaya nggak bahwa ini akan mendatangkan return? Bener nggak, Dan? Kalau misalkan kalau lu beli saham nunggu Lo Keng Hong, nunggu ini kan susah. Nah, kalau dia nggak ada, udah beli dulu baru kasih tahu orang. Ya kan, kalau dia nggak ada gimana coba? Lu nggak beli saham dong. Betul. Iya kan? Jadi saham itu very subjektif. Good for gua belum tentu good for Dani, bener nggak? Good for me belum tentu good for Stephen. Depends on konteks sama situasi asetnya masing-masing. Betul. Gitu. Oke, dari gue udah selesai. Udah gue jawab. Silakan, Dan. Oke, mungkin gue jawab cepet-cepet aja ya. Yang tadi kayak Om Lukman, biar mudah-mudahan semuanya terjawab. Tapi ada beberapa mungkin yang gue nggak bisa jawab di sini karena terlalu panjang nanti bahasannya. Kalau misalnya gue jawab singkat, nanti takutnya menjadi informasi. Ada yang salah arti. Apakah IHSG sekarang sedang bubble? Menurut Bro Dani, akankah ada koreksi? Ya tadi itu prinsip. Kita berpegang pada prinsipnya aja. Stock market itu driven fondasinya itu adalah psikologi, ya, investor psikologi. Jadi dia fundamental itu kadang-kadang detach daripada harga stock market, itu sudah sering terjadi di mana-mana. Ya, jadi ketika dalam bubble itu kan artinya adalah harganya itu jauh lebih tinggi daripada fundamental underlying asetnya, ya. Kalau kita lihat stock market sekarang memang sedang bubble, tapi apakah fundamentalnya itu bisa catch up atau enggak? Apakah market multiple-nya, kemudian market value-nya, ya, itu bisa catch up dengan harga sahamnya atau tidak? Itu pertanyaan, jawabannya adalah seperti itu, ya. Gimana menurut kalian melihat market yang terus naik, tapi kasus corona dan ekonomi semakin parah? Nggak apa-apa, karena uang itu sekarang lagi mengalir ke stock market, dan tadi prinsipnya adalah uang itu selalu mencari mengalir ya ke satu aset kelas yang memang dilihat memiliki pertumbuhan yang bagus. Jadi ketika stock market sedang naik, sebenarnya tidak masalah ya, karena stock market itu selalu detach daripada real ekonominya. Kalau yang ini gue ada pertanyaan follow up singkat, Dan. Kalau gitu apakah berarti kayak saat market udah open up dan COVID, let's say vaksinnya udah selesai, uang akan flow out dari stock market lagi? Sekarang ini banyak uang-uang itu yang masih tertahan di bank-bank sebetulnya. Jadi gini, kadang-kadang kita kalau kita udah untung di satu tempat, kita susah untuk pindah ke tempat lain, biasanya gitu. Ya itu akan terjadi. Jadi sebetulnya stock market lagi-lagi kalau kita bertanya, sebenarnya jawaban paling tepat itu adalah kita tanya ke diri kita sendiri. Kemungkinan jawaban kita itu merepresentasikan jawaban banyak orang.
Oke. Ketika jawaban kita itu kita juga harus ngobrol sama pelaku-pelaku bisnis. Kita harus ngobrol juga sama teman-teman kita yang investasi di stock market. Kira-kira seperti apa reaksinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin nggak akan mengalir keluar daripada stock market karena uang yang masih ketrap di bank itu masih banyak. Apalagi uang asing ya. Uang asing itu Indonesia itu akan tumbuh subur ketika uang asing itu mulai masuk ke Indonesia. Itu udah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Ketika Indonesia di tahun 1990 menjadi macan Asia, itu banyak sekali uang asing yang masuk under Presidennya Soeharto. Ya, banyak waktu itu menteri-menterinya yang jago untuk attract uang-uang asing dan juga banyak istilahnya pengusaha-pengusaha yang waktu itu seperti Salim ya dan lain sebagainya itu jago sekali meng-attract uang-uang asing dari Thailand maupun dari tempat-tempat lain. Maksud lo in terms of foreign investment gitu? Yes, itu yang memicu ekonomi Indonesia akan tumbuh sangat pesat. Jadi di 2008 itu juga seperti itu. 2010 sampai 2015 foreign money flow ke Indonesia itu sangat banyak. Ya, jadi itu yang membuat Indonesia ekonominya tumbuh subur. Rupiah terhadap US dollar waktu pas 2010, 11, 12 itu hampir menyentuh titik terkuatnya di 8.000-an ya per US dollar. Itu salah satu indikasi banyaknya uang masuk ke Indonesia. Kemudian tips investasi pada saham yang sudah naik. Investasi tadi itu Om Lukman udah jelasin ya. Saham itu ya pakai dollar cost averaging itu paling bagus. Jadi kita nabung istilahnya ya, regardless of apa newsnya, apa fundamental dan ya penting awal-awalnya aja kita harus tentukan stok mana yang punya fundamental yang bagus, yang mungkin di backup atau dikelola oleh konglomerat zaman dulu ya, yang dia udah sangat pengalaman, punya tim yang resources itu dalam artian ininya ya human resource-nya, artinya dia punya koneksi foreign, koneksi lokal udah sangat kencang gitu, koneksi government udah sangat kencang ya. Jadi itu yang perlu dilihat. Terus selamat siang Kodani. Untuk Kodani saya situasi hal basic apa aja yang perlu seorang lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke industri finansial. Hal seperti apa perlu banyak belajar ya, karena financial industry itu memang industri yang harus dipelajari itu ilmu exact ya. Kalau mau betul-betul terjun dalam artian di sini mungkin mau terlibat bekerja ya di industri finansial ya memang harus sertifikasi melengkapi dirinya ya. Yang pasti harus sertifikasi, harus ada sertifikasi kalau mau ikut mau kerja harus ada sertifikasi. Betul, ya. What is your daily read? Ya, saya baca Bloomberg itu everyday, kemudian di Economist, New York Times ya, dan beberapa news portal di Indonesia ya, dan melihat ini saya nggak usah jawab ya. U-shape, L-shape recovery itu tadi kita sudah bahas. Sudah bahas. Bagaimana cara Kodani dan kawan-kawan mencari distressed asset fund di South Ventures? Nah, jadi kita itu melihat yang tadi pent-up demand-nya. Ya, pent-up demand ini seperti apa? Di 2008-2009, industri pertama yang tumbuh consumer sectors, industri consumer yang pertama kali tumbuh dengan sangat besar itu adalah di industri retail waktu itu, fashion industry. Ya, jadi waktu itu teman-teman mungkin familiar banyak restoran-restoran yang bermunculan. Ya, di peak lah di mana-mana ya di seluruh Jakarta ya. Jadi itu yang memang pent-up demand industry, itulah industri yang kita sedang perhatikan di South Ventures. Terus Pak Dani tolong bahas saham Trin, Pak Bong. Nah ini saya nggak mau bahas panjang ya. Jadi itu teman saya, Pak Bong, partner saya juga ya. Nah ini mungkin ini wajib dijawab nih, pertanyaan dari Alke Haisra, itu kebetulan kolik kita juga di EY, mantan ex kolik ya di EY. Tapi adrenalin lebih menegangkan di saham. Memang benar. Jadi ada berita, jadi ada di US ya, itu banyak sekali retail investor yang masuk. Ya, dan dia trading itu bahkan ada satu fenomena itu namanya Robinhood Traders ya, dia betul-betul sampai ada nabi-nabinya gitu di sana ya. Jadi dia yang mengepalai banyak sekali trader retail, dia ngomong A semua langsung beli gitu ya. Nah,
Uh, banyak yang bilang bahwa apalagi college students, mereka beranggapan bahwa mereka nggak bisa sports betting. Ya banyak mereka di sana melakukan sports betting itu college students. Karena sports sudah nggak ada sekarang. Nah, sports sudah nggak ada, mereka beralih ke stock market dan betul ternyata memang stock market itu katanya lebih excited adrenalinnya daripada sports betting. Nah, ini yang lebih ini sebetulnya yang berbahaya ya. Bubble itu bisa burst, bubble itu bisa terbentuk semakin parah ketika orang-orang itu sudah tidak melihat lagi fundamental. Ya, itu terjadi seperti tulip ya. Waktu itu tulip itu kan nggak ada fundamental, tapi orang-orang percaya aja. Investor akhirnya satu saat dia sadar bahwa tulip itu tidak ada harganya. Mereka panic selling. Batu akik, iya, itu juga kayak gitu. Akhirnya sekarang udah nggak ada lagi tuh fenomena. Karena orang udah melihat itu tidak berharga. Ini tadi gue udah jawab ya. Ya apakah IHSG sedang bubble? Akankah ada koreksi walaupun menjelang window dressing dan segala macam? Oke. Rekomendasi obligasi, pilih obligasi yang bisa di trade ya, di tradingkan itu lebih bagus karena liquid. Ada FR 82, 85, ya 87 itu cukup bagus karena asing itu kebanyakan ngelihat ke sana. Obligasi itu harganya bisa naik karena asing banyak beli obligasi, jadi harganya makin mahal ya. Jadi FR. Nah kalau bisa beli, kalau saya pribadi saya lebih cenderung beli di bank daripada di sekuritas. Kenapa di bank? Karena bank itu dia acting as a bandar, ya dia itu sebagai bandarnya. Jadi kalau kita mau jual obligasi, bank itu dia siap untuk beli kapanpun, ya dengan harga yang sudah itu. Jadi bank-bank yang besar aja, ya top 4 atau top 5 bank seperti BCA bisa beli obligasi di sana, ya dan Mandiri dan lain sebagainya. Oke. Bro Dani, gimana tanggapannya tentang long term debt cycle? Seberapa ngaruh ke Indonesia? Ini merupakan satu jawaban yang sangat panjang. Mungkin gue nggak akan jawab di sini ya. Kita baca buku, mungkin bisa baca buku. Jawabannya baca buku. Iya, jawabannya baca buku aja. Tentang sektor properti dan batubara. Nah, sektor properti ini juga bisa jadi satu industri kecuali batubara juga ya. Batubara itu industri yang bisa dibilang akan bangkit ketika real sektor ekonominya juga mulai booming. Karena banyak orang yang mulai pakai batubara. Dan untuk shifting ke green energy itu butuh batu bara juga untuk buat manufacture energi green energy itu. Jadi batu bara itu akan mungkin in the medium term ya, in the short medium term itu akan masih cukup bagus. Oke. Kemudian sektor properti itu juga seperti itu. Jadi kalau dari sisi consumer sectors ya, kita perhatikan bahwa ketika orang-orang mulai ada uang sedikit di kantongnya, dia akan mulai belanja fashion products. Dia mungkin belanja baju, ya, mulai belanja sepatu, mulai belanja jam tangan. Ketika dia sudah mulai ada uang sedikit di kantongnya. Ketika uangnya udah mulai lebih banyak, biasanya dia akan beli mobil atau motor. Jadi otomotif industri akan naik setelah fashion industry naik. Kemudian ketika uangnya makin banyak, ya, ekonomi makin bertumbuh makin pesat, biasanya dia akan mulai mikirin untuk beli properti. Kita nih pasti kita akan berpikir belum ada rumah ya, apalagi millennials. Oke, kita sekarang mulai nyicil properti. Jadi properti sektor juga akan booming pada waktunya. Oke. Mungkin one last question dan ya boleh silakan dipilih aja.